Bapak Ibu, karena kita menjelang maghrib nih, saya singkat, padat, cepat. Yang penting fokus Bapak Ibu. Saya diajak ke usaha ini awalnya nggak percaya, nggak ngerti, bahkan menjadi virus di keluarga Bapak Ibu. Pak Iman, Pak Reja sudah bergabung dan sudah berjalan waktu itu, ngajak saudara sepupu, ngajak adik-adiknya. Bahkan ada sahabat saya yang datang ke rumah waktu itu mau gabung ke bisnis ini dari dari Pandeglang ke Tangerang, mau gabung sama Pak Iman dipresentasiin. Saya bilang, ngapain gabung bisnis-bisnis begituan? Gak jelas itu bisnis. Saya aja adanya nggak gabung, ngapain ente gabung? Akhirnya orang itu nggak gabung dan hari ini orang itu ada, Oni Sahroni. Tuh orangnya tuh. Itu dia yang dulu mau gabung, yang saya kemarin cerita di GSS tuh Bu. Masih inget gak? Ada orang waktu mau gabung, saya bilang jangan, bisnis ini nggak jelas. Nyari-nyari orang, pikir saya waktu itu gitu. Katanya nanti sistemnya delete segala macam. Saya pokoknya nggak ngerti, belum paham sistem. Nah makanya nih di waktu yang singkat ini saya akan bahas bagaimana kenapa kita bisa sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Nah akhirnya setelah saya gabung, saya nikah dulu ke Cikampek Bapak Ibu, dapat istri dari Instagram waktu itu. Saya nikah 2 minggu setelah nikah saya pulang ke Tangerang. Saya berdoa di hari sakral, ya Allah, saya udah capek cari duit. Saya udah capek nyari uang, sampai ninggalin sholat Jumat, sampai nggak sholat raweh, sampai jebol puasa tuh. Padahal saya pesantren 6 tahun di modern, pindah lagi ke Asidikiyah 7 tahun, 13 tahun, tapi nggak ada duit, nyari duit di pasar. Ya udah, sholat juga berantakan Bapak Ibu. Maka saya berdoa, ya Allah, saya pengen punya usaha yang memang usaha ini dia mengganggu ibadah saya. Waktu itu pikir saya. Nah setelah nikah pulang ke Tangerang, diajak Bapak Ibu kemana? Ke kantor pusat, ke tempat tadi tuh. Saya didudukin sama Pak Iman waktu itu di depan. Saya lihat emak-emak dapat mobil, kok ada bisa umroh segala macam. Saya pengen Bapak Ibu. Saya ini anak keempat dari 7 bersaudara, satu pun di keluarga nggak ada yang punya mobil Bapak Ibu. Nggak ada yang punya rumah, ngontrak anak-anaknya semua. Yang abang-abang udah nikah ngontrak. Kita waktu itu mikir pengen punya rumah yang harga 200 juta atau 150 juta yang kita cicil 15 sampai 20 tahun. Ya Allah, saya pengen, ya Allah, sukses, pengen punya rumah, pengen mobil, pengen umroh gitu. Nah akhirnya diajak ke kantor pusat, saya menggebu-gebu Bapak Ibu, langsung saya berpikir, oh ternyata ada ya orang yang sukses. Kalau orang lain bisa sukses, ya Allah saya juga pengen ya Allah sukses. Diajarin Bapak Ibu, ini boleh saya hapus dulu, nanti saya bahas juga nih tentang bagaimana cara kita menjadi tidak miskin. Sejatinya Bapak Ibu, kemiskinan itu bukan Tuhan yang menciptakan. Di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Agna wa akna. Allah yang maha mencukupi dan Allah yang maha mengkayakan. Tidak ada Allah yang maha memiskinkan. Di dalam kitab manapun, kitab suci manapun, tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan hambanya dalam keadaan miskin. Lahir kita dalam kondisi miskin, itu adalah takdir Tuhan. Tapi kalau kita besok mati dalam kondisi miskin, itu adalah pilihan hidup kita Bapak Ibu. Life is choice, hidup adalah pilihan. Ya Bapak Ibu, makanya kita ketemu usaha ini di Berlian ini. Bapak Ibu luar biasa, saya banyak belajar ke 2022 tahun dimana beberapa kali saya hampir meninggalkan usaha ini. Waktu belum tembus motor Bapak Ibu, saya juga terlintas di pikiran saya, kayaknya saya nggak bisa nih usaha ini. Tapi karena hadir lagi ke pertemuan, merapat lagi ke pertemuan, saya nggak punya basic Bapak Ibu bisnis seperti ini, tidak ada basic Bapak Ibu. Tidak ada basic, tapi alhamdulillah karena diajarin, dimentori, dibimbing, dipapah Bapak Ibu, tertati-tati di saya sampai 2022 saya curhat sama Kang Algian itu, saya udah punya Pajero downgrade Bapak Ibu, saya jual Pajero saya beli Civic saya jual, saya beliin mobil 2, satu buat ibu saya Avanza, satu Expander buat saya berjuang. Expander itu satu-satunya hampir saya mau jual Bapak Ibu. Karena waktu itu setelah COVID, tim juga pada pulang kampung, pada bubar barisan jalan pokoknya. Gerimis bubar. Nah akhirnya, saya waktu itu pengen jual Expander itu keganti Brio, pengen jualan jaket lagi. Saya nggak bisa habis di sini. Akhirnya saya lihat Kang Algian gimana sih tuh. Kang Tatang tuh saksi sejarah saya tuh. Saya datang ke rumah Kang Algian tuh. Dengan antusiasnya saya perhatiin dari ujung rambut sampai ujung kaki Kang Algian. Kok bisa ya? Closing, kirim ke Palembang sepaket, ke Kalimantan sepaket. Saya jiwai, itu saya belum pernah belajar online, kagak ngerti saya Bapak Ibu. Kagak pernah saya belajar komputer aja sekolah, nggak pernah megang komputer. Karena di pesantren ini kitab kuning mulu. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena saya dibimbing,
Di sini ada sport systemnya, ada GSS-nya, ada SLC-nya, ada mentor-mentornya. Masya Allah Bapak Ibu, saya orang yang tadinya kagak percaya sama bisnis ini, saya yang kagak ngerti, yang nggak punya pengalaman, yang nggak bisa Bapak Ibu, yang nggak punya relasi kelas-kelas atas, nggak ada Bapak Ibu. Teman-teman saya tongkrongan semua tuh, salah satunya Pak Ruben, Luxury Tangerang hadir. Beliau teman saya, teman nongkrong di mana? Di kuburan. Lah bener kagak punya tongkrongan kita nggak, boro-boro kafe kagak kenal kita. Kita ke Bandung aja dulu, lulusan SMA doang. Itu juga bayar. Nggak pernah jalan-jalan ke Bandung, nggak pernah. Makanya bersyukur banget ketemu usaha ini, dibimbing, dimentori. Alhamdulillah nih, kemarin saya bisnis ini udah dapat yang namanya 16 motor cash. Masya Allah. 16. Padahal dulu pengen punya motor atu biji aja Bapak Ibu. Saya tahu ya ngomongnya nggak apa-apa, atu biji ya. Atu aja nih saya nyicil, Masya Allah 4 tahun setengah nyicilnya, 3 tahun kredit, 1 tahun setengah BPKB mondok pesantren nggak pulang-pulang. Perjuangan Bapak Ibu. Jadi maksudnya luar biasa loh bisnis ini. Bisnis ini adalah peluang bagi siapapun yang ingin berubah hidupnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bapak Ibu fokus ya, khususnya nih yang dari Subang yang baru ketemu saya hari ini. Fokus Bapak Ibu, ayo saya pastikan Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu adalah mentor-mentor nasional selanjutnya. Yang penting fokus Bapak Ibu. Jangan dengerin orang berkata apa, nggak penting. Nyanyi siapa? Saya. Nah. Luar biasa. Kenapa kita di Berlian ini begitu cepat banyak orang tembus motor Bapak Ibu? Nah, saya juga kemarin kebakaran tuh sama Iman Maulana ya. Beliau udah dapat 12 motor di Berlian ini. Lah kata saya cepat banget kata saya. Saya aja baru 4 biji di Berlian. Dia udah 12. Berarti kan kalau 12 kan menuju 12 mobil gak tuh? Iya. Kalau udah 12 mobil menuju 12 Pajero gak itu? Iya. Lah kalau 12 Pajero menuju 12 Luxury gak itu? Iya. Lah berarti sekelas nanti siapa itu 12 Luxury ke depannya? Adan Haris, Pak Randu, ya. Iya, orang-orang itu XS gitu. Luar biasa itu. Ya artinya kan gede banget potensinya. Bapak Ibu, saya dulu mikir Bapak Ibu, dapat duit 150 juta aja Bapak Ibu. Ini menurut saya udah gede banget ini duit. Karena di ATM kagak pernah ada duit yang namanya 2 juta, sejuta kagak ada. Gocap, 45, 35. Lah bener, nggak pernah, saya nggak pernah kerja gaji saya di atas 1 juta, nggak pernah. Saya dari 2009 lulus sekolah sampai 2018 saya kerja nyari duit, gaji terbesar saya hanya 800.000 per bulan Bapak Ibu. Makanya saya ketemu bisnis ini gaspol-gaspolan. Ini sekarang tanggal berapa? 27 hari di usaha ini di Berlian. Tadi saya lihat tuh, alhamdulillah keuntungan bersih profitnya sudah masuk 53 juta rupiah. Lah 53 juta mau nyari di mana? Saya, orang yang kuliahnya gagal, yang nggak punya relasi bisnis, mau kerja di apaan, yang gajinya segitu. Tapi di bisnis ini Bapak Ibu, itulah potensinya besar. Maka Bapak Ibu pastikan, ya ketemu bisnis ini, ayo sama-sama Anda belajar Bapak Ibu. Simak, lihat, dengar. Kalau Kang Algian bisa, Kang Rijal bisa, Pak Ruben bisa, leader-leader kita di sini, Bang Ferry ya. Bang Ferry, Bang Tatang, siapa lagi di sini mentor-mentornya, salam hormat semuanya Bapak Ibu. Kalau mereka bisa, pastikan kita pasti bisa. Gak ada yang gak bisa. Mansaro ala darbi wasola. Siapa orang yang berjalan pada sebuah tujuan dengan fokus, antusias, niatnya besar, tekad bulat, pasti sampai Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu dari Tangerang menuju Bandung, kalau ada tujuan, tekad bulat, nyampe gak ke sini? Kalau kita nggak ada niat, nggak dijalani, nyampe kagak? Begitupun bisnis ini, 150 juta pertama, 500 juta pertama, 1M pertama, 1,5M. Di atasnya ada 20 juta Bapak Ibu. Ini kalau dijalanin pasti nyampe. Siapa yang nggak nyampe? Tadi orang-orang yang malas, yang nggak mau ngerjain, orang-orang yang nggak mau belajar, yang merasa dirinya udah bisa. Ah itu mah udah hatam. Saya udah pernah denger itu mah polanya begitu-begitu doang. Sama aja pertemuan kemarin, pertemuan sekarang. Kagak ada yang sama Bapak Ibu. Pertemuan hari ini, pertemuan semalam di Cikampek, pertemuan tadi kita foto di Bandung, itu nggak ada yang sama Bapak Ibu. Setiap pertemuan pasti beda ilmunya Bapak Ibu. Dan percayalah, memang pertemuan ini tidak menjamin orang menjadi hebat. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau Ibu hadir ke pertemuan, orang-orang sukses ini lahir dari sebuah pertemuan Bapak Ibu. Nggak ada itu. Tiba-tiba muncul gitu, lahir tuh tiba-tiba jadi mentor. Kagak ada, omong kosong Bapak Ibu. Semua sama dari nol gak Bapak Ibu? Semua berangkat dari nol, semua berangkat dari nggak bisa, nggak paham. Ingat gak waktu dulu kita baru lahir? Emang tiba-tiba kita langsung makan bakso gitu? Kagak, nangis dulu, pengen nyusu aja nangis dulu. Habis nangis ngapain? Nyusu, habis nyusu ngapain? Tidur, lama-lama gede, ngapain tuh? Nengkurap dulu, celentang,
belajar nengkurep aja Bapak Ibu, ratusan kali kita waktu masih kecil Bapak Ibu. Kita nggak pernah hitung tuh berapa kali gagalnya. Setelah udah bisa, pelan-pelan, gong-onggong apa-apa tuh. Gong-onggong, iya. Terus jalan pelan-pelan. Belajar duduk, jatuh, sebelum berdiri, jatuh lagi, sehingga kita bisa berdiri dan bisa berlari hari ini. Maksud saya Bapak Ibu, tidak ada yang instan, saudaraku semua. Ayo, investasikan leher kita ke atas dulu Bapak Ibu. Nggak tiba-tiba saya langsung sebulan 50 juta, kemarin waktu di champion 100 juta. Enggak Bapak Ibu, saya mengalami titik di mana sebulan kagak punya bonus pernah. Hampir meninggalkan di sini pernah, tapi nggak apa-apa, nikmatin aja dulu proses. Yang penting belajar Bapak Ibu. Apalagi sekarang program Brilian cuma 50 kanan kiri komposisinya. Di sini berapa mobil? 250. Yang 1M? 5.000. Alhamdulillah nih, yang ini di sebelah kirinya udah 6.600, di sininya udah 4.700 sekian. Iya, di BR. Ini berapa sekarang? 15.000. 3.170 juta, 3,2 M lebih sama bonus-bonusnya. Bapak Ibu coba lihat Bapak Ibu. Pikir saya waktu itu saya dapat bonus segini aja waktu itu. Awal gabung, beres utang saya. Saya punya utang 150 juta waktu itu. Utang mobil, saya jualan baju, utang sepatu karena saya dagang sepatu juga, dipinjemin sama bos, pokoknya punya utang pusing banget. Akhirnya saya ketemu di sini. Riba-riba itu saya pangkas habis. Saya balikin mobil saya. Saya udah nggak mau lagi nyicil mobil. Masih ada waktu 3 tahun lagi waktu nyicil. Pikir saya daripada 3 tahun nyicil mobil, lebih baik saya perjuangkan ini. Mau setahun kek, kata saya, mau 2 tahun kek, saya perjuangin 150 juta. Bener Bapak Ibu, di 9 bulan pertama, tahun pertama dapat mobil 150 juta. Itu meriang panas dingin 2 hari 2 malam. Kagak nyangka, di ATM ada uang 150 juta Bapak Ibu. Jalan lagi, berjuang lagi, COVID, ya, gak apa-apa, jalan lagi. Di 2 tahun pertama saya dapat mobil 2, Pajero 1, berarti 3 mobil. Kalau dulu saya mempertahankan mobil saya itu, fokus saya untuk nyicil mobil, ya hanya sebatas punya cicilan mobil. Angsuran lunas tuh, selama 3 tahun. Dan satu itu pun mobilnya, ya, kalau dijual waktu itu harganya sekitar 65-75. 2 tahun di bisnis ini, dapat mobil Pajero yang 500 juta, setengah miliar, sama mobil 2. Jalan lagi Bapak Ibu, terus saya belajar lagi ke Kang Algian. Kang Algian gimana nih, saya pengen luxury, saya pengen kayak Kang Algian nih, punya rumah 2 lantai kayak begini, saya pengen Kang. Saya masih ngontrak Kang, saya bilang begitu waktu itu, waktu di Purwakarta. Wah, saya jiwain, saya doain beliau, saya Fatihah. Ini nggak ngomong-ngomong nih, saya baru ngomong sekarang. Saya kirim Fatihah, bahkan saya kirim Yasin Bapak Ibu buat guru-guru saya, buat mentor-mentor saya yang saya banyak ilmu dari beliau, saya doain. Pakai jalur langitnya, saya ikhtiarnya, begitu. Nggak tahu, saya bukan orang online, tiba-tiba dur aja 10.000 kontak WA masuk ke WhatsApp saya. Pak, gabung. Pikir saya waktu itu pengen dapat luxury yang sebulan omsetnya cuma 10, 11, 12. Itu pun dari pertanian waktu itu, 10 dari petani-petani di Karawang. Pikir saya butuh 500 paket buat luxury, berarti itu harus 50 bulan. 50 bulan itu 4 tahun 2 bulan, karena 4 tahun itu 48 bulan, betul ya logika saya. 50 bulan itu 4 tahun, 2022, 23, 24, 25, 26, 2026 baru luxury waktu itu. Tapi karena percepatan, kalau udah Allah tolong, kalau Allah udah mudahkan, Masya Allah Bapak Ibu, waktu itu bulan September saya SLC, Oktober, November, Desember, mau ke Januari, akhir Desember, tembus yang namanya rumah 1 miliar 500 paket dalam waktu 3 bulan Bapak Ibu. Nah, kok bisa sih? Bisa Bapak Ibu. Kita besarkan pikiran kita besarkan jiwa kita bahwa Allahu Akbar. Allah Maha Besar Bapak Ibu. Yang kecil kita, masalah kita kecil. Jangan pernah kita berpikir fokus kepada masalah. Masalah kecil difokusin jadi besar. Nggak bisa difokusin, diulang-ulang. Saya emang nggak bisa, saya emang nggak mampu. Ya udah, akhirnya nggak bisa, nggak mampu. Tapi kalau diulang-ulang bisa, diulang-ulang besar, maka akan bisa dan akan besar. Nah, Bapak Ibu, biar keburu nih, kita Bapak Ibu di bisnis ini harus ada yang namanya duplikasi Bapak Ibu. Tadi ada nanya, Pak, kok bisa sih luxury-nya cepat, Pajeronya cepat, kenapa?
Pikir saya waktu itu Bapak Ibu, saya di sini sedang membangun yang namanya SDM, sumber daya manusia Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Pastikan A kita, B kita ini paham apa yang kita paham di bisnis ini. Pastikan kita duduk bersama mentor kita. Ya, ada Pak Ruben, ada Pak Algian, ada Kang Rijal, mentor-mentor nih. Dudukin A, B kita Bapak Ibu bersama mentor kita. Jangan kita paham sendiri Bapak Ibu. Pastikan gimana caranya si A paham, si B paham. Dan pastikan cari partner kita memang yang sama-sama butuh ini Bapak Ibu. Pengen gak ini dia? Biasanya kan ada yang nggak pengen Bapak Ibu, bukan orang kaya doang yang nggak pengen, orang miskin juga ada yang nggak mau ini. Iya, ada teman saya juga susah sama kayak saya. Kalau saya mau punya rumah, saya udah capek ngontrak, udah capek miskin. Saya nggak mau sampai anak saya nanti mengalami hal yang sama dengan saya. Saya pernah sekolah nggak bayaran selama 8 bulan, setahun, nunggak SPP. Saya pernah ngalamin itu. Orang-orang ujian di kelas saya di lapangan bulu tangkis, di lapangan basket begini, karena nggak punya ujian, kartu ujian. Saya jiwai Bapak Ibu, saya nggak mau anak saya mengalami hal yang sama dengan saya. Maka saya cari teman-teman yang satu frekuensi dengan saya. Bro, pengen nggak kita berubah hidup? Pengen nggak kita punya masa depan yang lebih baik? Ayo sama, kita bedah sistem kita. Coba Bapak Ibu, modalnya cuma 1,750 sama registrasi 100.000 sekali seumur hidup. Maka modal ini bukan ini hanya syarat. Ini momen Bapak Ibu, saya kalau dulu nggak gabung ke bisnis ini, boro-boro punya rumah 1 miliar, boro-boro punya Fortuner, nggak kebayang Bapak Ibu, nggak kebayang sumpah. Kita punya temen yang punya Fortuner aja kagak punya temen, punya saudara yang punya Pajero aja kagak punya, relasi aja nggak punya yang punya Pajero, cuma ngelihat di gambar-gambar doang, di jalan-jalan doang. Dan saya juga baru tahu kalau mobil Pajero itu bentuknya kayak begitu setelah masuk bisnis ini. Tapi di bisnis ini kita punya gitu. Dahsyat kan bisnis ini jadinya? Dahsyat. Jadi pertemuan kita sore ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu. 50.000 tahun yang lalu sudah tertulis nama-nama kita, sore ini kita kumpul di sini Bapak Ibu. Nggak ada yang kebetulan. Nah berarti kalau Allah sudah kasih jalan buat kita di bisnis ini, berarti Allah juga sudah menyiapkan bala tentaranya, jenderal-jenderalnya, leader-leadernya buat kita. Tinggal kita jemput semua itu. Jenderal-jenderalnya, leader-leadernya, tinggal bagaimana ikhtiar Bapak Ibu. Ini orang banyak ya Bapak Ibu? Orang banyak di sekitar kita. Ada yang mau, ada yang enggak, betul nggak? Ya itu hukum bisnis Bapak Ibu. Yang nggak mau biarin, kita cari yang mau. Ikhtiar aja dulu. Siti Hajar tahu nggak kalau dari Sofa ke Marwah nggak ada air? Tahu nggak dia sebenarnya? Perjalanan pertama awalnya nggak tahu ya, tapi setelah nyampe Sofa, dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, bolak-balik 2 kali balik aja, tahu gak kalau nggak ada air di situ? Tapi merayu Allah dengan cara ikhtiar Bapak Ibu, bolak-balik sampai 7 kali balik. Akhirnya zam berkumpullah air itu sampai sekarang, bahkan ila yaumil qiyamah, hari itu air itu akan terus ada Bapak Ibu. Artinya Allah menghargai ikhtiar seseorang. Ya ini nggak mau biarin Bapak Ibu, ini nggak mau biarin. Emang saya tiba-tiba semuanya mau? Enggak Bapak Ibu. Nggak tiba-tiba langsung diterima, tapi saya pastikan pasti ada orang yang berjuang dengan saya ketika saya mau belajar, ketika saya mau berjuang, ketika saya kumpulkan energi besar, berjiwa besar, berpikir besar, saya pasti ketemu sama orang yang berjiwa besar, bermindset besar. Gitu. Yang penting kita jangan ngeluh lah Bapak Ibu. Kalau kita ngeluh nih Bapak Ibu, kita ngeluh, bilang nggak bisa, bilang nggak mampu, nggak bisa, nggak mampu, susah Bapak Ibu, susah Pak Mentor, kagak bisa saya. Ngomong begitu mulu diulang-ulang, percayalah, punya mitra nanti di sini 10 kiri, 10 kanan, 20-20-nya ngeluh sama Ibu, mau begitu? Belum dapat motor udah setruk Bapak Ibu. Iya, yang penting kita mulai dari diri kita, karena bisnis duplikasi. Lah kalau kita malas, wajar mitra kita malas. Kalau kita berjuang habis-habisan, percayalah akan lahir pejuang-pejuang yang berjuang luar biasa di bisnis ini, di bawah kita. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu ya. Nih Bapak Ibu nih, usia tidak menjadi alasan untuk kita bisa sukses, enggak Bapak Ibu. Tadi kita belajar dari Harlan, siapa tuh yang pendiri KFC, di usia 65 tahun mendirikan Kentucky Fried Chicken. Kemudian dia terus berjalan, dia terus berafirmasi, terus dia evaluasi, terus dia bagaimana diduplikasi sampai mana? Sampai Bandung ada KFC, betul nggak? Di Subang ada nggak KFC? Ada. Di Tangerang ada, Tangerang. Ada. Terus jalan itu. Padahal yang buat orang mana? Amerika Bapak Ibu. Jadi maksud saya Bapak Ibu, kalau kita terus berjuang Bapak Ibu, ini akan lahir nih orang-orang hebat di sini nih. Ketika dia udah lahir, ayo Bapak Ibu pastikan di sini kan ada yang namanya ajak 2, bantu 2.
Apalagi kalau Bapak Ibu main online, buset itu yang gabung banyak banget. Tanya tuh sama Kang Algian, banyak gak sponsornya? Banyak. Pak Ube, banyak kan sponsornya? Banyak juga. Nah, dengan pola ajak lu batu dua aja kita bisa sukses besar di bisnis ini. Apalagi kalau udah ini ngajak banyak, ini ngajak banyak, ini ngajak banyak, duplikasi ke sini. Ini ngajak banyak lagi, ini ngajak banyak lagi. Waduh, cakep banget Bapak Ibu. Ya itu yang terjadi. Yang ini bisa, 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 nyiptain orang bisa lagi, bisa lagi, bisa lagi, bisa lagi, ini bisa lagi, ini bisa lagi, bisa lagi. Wow, nyetak leader, cetak mentor, banyak mentor di AB kita. Udah Bapak Ibu. Mereka mimpin jaringannya, mereka bangun timnya. Berawal dari diri kita. Kitanya mau hadir ke pertemuan, kitanya mau belajar, kitanya mau evaluasi. Apalagi yang belum bisa pelajari company profilnya, ownernya, edifikasi Bapak Ibu. Haji Febrian luar biasa Bapak Ibu. Haji Febrian pengusaha muda. Saya awal klik gabung ke bisnis ini gara-gara saya nonton video di Metro TV. Metro TV Kick Andy Febrian Agung. Padahal video itu video lama. Saya tonton ada di YouTube, dikasih lihat. Oh, ternyata saya bermitra di usaha ini bukan dengan owner yang kaleng-kaleng, owner yang luar biasa pengalamannya, owner yang luar biasa finansialnya, aman, jujur, religius. Udah gitu ada program itikafnya. Kata saya ini keren banget ini owner. Saya siap berjuang di bisnis ini bersama Pak Haji Febrian. Begitu. Edifikasi, ownernya, visi misinya, apalagi produknya bagus nggak? Bagus. Sistemnya bagus nggak? Bagus. Keren Bapak Ibu, nggak ada riset, nggak ada tutup poin, nggak ada hangus, nggak ada belanja ulang. Pokoknya gitulah Kang Algian. Intinya sebenarnya saya datang ke sini Kang Algian, saya pengen banget nih tim Subang saya yang 5 orang ini ya, sama tim-tim saya di Tangerang, sahabat-sahabat lama saya, biar ketemu Kang Rijal, ketemu Kang Tatang, ketemu Kang Algian, biar begitu lagi, bangkit lagi Mas Peri. Pengen banget mereka biar sama-sama sukses. Iya Bapak Ibu, lah kita kalau nggak sukses gimana gitu, kalau nggak berhasil bagaimana, bener nggak? Kita udah terlanjur ngomong sama teman-teman nih ada bisnis bagus, bisa dapat mobil, kita belum dapat mobil ditungguin. Ntar lebaran dikatain lah mana mobil lu, mana mobil lu. Lah kan saya ngalamin begitu. Nggak apa-apa lebaran pertama saya nggak bawa mobil. Bener, lebaran kedua bawa Pajero. Bos! Persen bos. Nah, dulu gua dikatain, tapi nggak apa-apa dah. Pilihan hidup, kita mau sukses apa mau gagal tergantung kita. Betul-betul? Terus Kang Algian, sharingnya apa kira-kira nih? Tentang apa tadi? Tentang ada malas. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini perintah Bapak Ibu. Ada doanya nih Bapak Ibu nih. Kalau orang kaya belum tapi malas, ada doanya. Allahumma ini a'udzubika minal jubni minal hammi. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal kasal wal bukhli dulu ya. Gue lupa Bang Algian kalau lagi rame-rame begini. Ada doa itu benar. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa tajam Bapak Ibu. Itu dari Rasulullah langsung. Siapa yang baca itu dengan penuh keyakinan dan berjuang di bisnis ini, utangnya insya Allah. Lah benar. Pak Rupen utangnya lunas gak? Aku Sobirin utangnya lunas gak? Kang Algian punten waktu itu punya utang gak Kang Algian? Enggak punya. Punya. Lunas gak? Lunas. Abang saya pada lunas utangnya. Bahkan ada lagi tuh Ustadz Hasan Albana yang pengen loncat dari lantai berapa tuh gara-gara punya utang. Wasilah usaha ini bisa lunas utangnya Bapak Ibu. Artinya hari ini banyak orang-orang yang lagi mengalami hal yang sama tuh, punya utang, pengen bebas riba, banyak gak? Yang pengen punya rumah, banyak gak? Banyak. Jiwai saudaraku, masih banyak orang-orang yang akan menerima kita di bisnis ini. Gak apa-apa, orang terdekat kita, orang sekitar kita menolak kita, gak apa-apa. Itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita berhenti berjuang Bapak Ibu. Kalau kita berhenti ya selesai. Udahlah, malas lah saya, nggak mau lagi lah saya, capek saya nggak bisa. Ya udah pilihan. Tapi kalau kita masih berpikir bisa, mau, sukses, kita pasti sukses Bapak Ibu, kita pasti bisa Bapak Ibu. Apa lagi nih? Gua ngomong apa lagi nih gua? Caranya kamu bisa sukses. Ya ini tadi saya belajar nih Bapak Ibu nih. Cara menjalaninya. Iya cara jalannya saya begini nih, saya duduk sama mentor saya dengerin mentor saya liatin sama mentor saya.
Saya main ke rumah Kang Algian dari Cikampek, saya bener-bener ya Allah, itu bener-bener saya mau pulang ke Tangerang, udah hampir bendera putih sudah mau nyerah Bapak Ibu. Gua nggak bisa ini kayaknya begini, tapi gua nggak mau bilang nggak bisa, gua pasti bisa. Ya Allah, saya pasti bisa ya Allah. Saya kan nggak dekat sama beliau waktu itu ya, saya memberanikan diri karena satu grup dia bikin ambasador. Assalamualaikum Kang, boleh gak Kang saya sama sahabat saya main ke rumah Kang Algian? Oh boleh. Wah alhamdulillah dibalas sama Kang Algian dibalas. Iya sih segitunya, ngefans banget saya sama beliau sekarang. Tapi kayaknya beliau sekarang ngefans sama saya. Demi Allah saya ngefans banget sama Kang Algian, pengen deket tuh. Kayaknya waktu itu gimana cara dekatnya, ya Allah mudahkan saya untuk dekat sama beliau ya Allah. Ini baru cerita nih Kang, serius. Saya jiwain, saya duduk, saya duduk. Posisi perut belum makan dari siang, dikasih ekomak, nggak apa-apa, udah ngopi aja dulu nih. Iya, saya ngopi, saya ngerokok. Kang Algian cerita, ini Pajero baru kemarin baru beli Pajero, mendapat bonus, dapat reward ya. Apa namanya, ambasadornya 500 juta, belinya 500 juta lebih. Coba itu berapa Kang itu Kang? 500 berapa? 60 ya? 570. 70 juta aja punya duit dia. Lah kalau saya kan dapat 500 juta, saya kempet 100 juta sama saya. Saya beli yang harga 415, sisa 85 buat operasional. Saya salut tuh, gimana caranya nih orang ini dapat duit 1M, bangun rumah 1, berapa waktu itu? 1,5. Ini kok dia orang punya duit 500 juta kemana? Kalau kita kan dapat uang 1 miliar, gimana caranya bangunnya udah 700 juta aja, 300 juta aja. Kayak gitu waktu itu, mindset saya waktu itu. Wah, saya harus kayak Kang Algian nih. Kalau dapat reward yang 150 juta, belinya 170. Kalau yang dapat 500 juta, dapatnya belinya yang 500 lebih, kayak gitu-gitu. Saya belajar, saya jiwain. Walaupun saya nggak banyak nanya, nggak banyak ngomong. Saya perhatiin aja dari gerak-gerik matanya, kakinya, cara jalannya, cara bicara. Saya jiwai Bapak Ibu. Kalau orang ini bisa ya Rob, saya mau ya Rob kayak beliau. Gitu, saya begitu. Sekarang saya lagi jiwain siapa nih? Jerandu. Iya, uset rumahnya gede banget kata kita. Enak nih kalau lebaran nih sepupu pada kumpul semua. Iya. Makan ketupat bareng-bareng di situ, gratis pokoknya. Iya, saya jiwain Bapak Ibu. Jadi saya tuh nggak punya ilmu apa-apa, cuma punya semangat, cuma punya keyakinan bahwa Allah Maha Besar dari segala-galanya. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Ya Allah, besarkan bonus saya. Bonusnya kecil banget ini ya Allah. Buat operasional habis ya Allah, besarin ya Allah. Ya Allah, tim saya masih kecil banget ya Allah, besarkan tim saya ya Allah. Begitu, saya jiwai tim saya. Wah, saya kalau udah menjiwai mitra saya nangis Bapak Ibu. Karena perjuangan ini saya merasakan Bapak Ibu. Kita baru presentasi pengen sukses, ditolak orang, dimaki-maki orang, dihina-hina orang. Pala kita dipegang, si Ube. Ya, udah anget palanya nih, gak jelas dia ngomongin mobil mulu. Ya, kadal fakru ayakuna kufran Bapak Ibu. Karena kalau kita miskin Bapak Ibu, kata Rasulullah apa? Kadal fakru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Maksudnya gimana? Katanya gini, jangan kaya-kaya. Entar kalau kaya lu hisapnya panjang. Lah kata siapa? Kalau yang kayanya kagak sodako, dihisapnya panjang. Lah kalau yang kayanya kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kayak Febrian Agung yang sodakonya banyak ke yatim, ke ratusan yatim. Lah itu mah surganya duluan kali ketimbang kita yang cuma ngomongin hisapnya paling panjang. Bener-bener. Lah ada gak orang miskin yang dihisap juga? Ada. Siapa yang miskin ngeluh mulu? Ini susah amat sih ini hidup, kaget. Lah gaji cuma lewat doang. Lah gajian cuma 2 hari di dompet, udah gitu keluar lagi habis ngutang lagi. Lah iya, emang yang kaya doang dihisap, yang miskin juga dihisap Bapak Ibu. Jadi maksudnya Bapak Ibu, Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan, tidak ada kemiskinan. Kemiskinan adalah hasil keputusan kita. Kita nggak belajar, kita nggak berjuang, kita tidak mengambil keputusan Bapak Ibu. Siap? Siap. Harus siap menjadi pemutus tali rantai kemiskinan di keluarga kita. Kalau bukan kita siapa Bapak Ibu? Mau ngandelin siapa? Emang kita anaknya siapa? Siapa itu? Iya. Walaupun katanya cangcing kita juga kaya, emang kita siapa? Ya pastikan diri kita. Maghrib berapa menit lagi? Maghrib, kereta adan 5 menit lagi. ya. Itu jalur langit ini cuma doa gitu doang. Kalau amalan khususnya apa? 13 menit lagi. 13 menit lagi. Amalan khususnya? Kayak Yap. Pak Haji kan baca-baca doa, surat Maryam kayak gitu kan. Kang Ube apa tuh? Ya itu kalau kata Haji Febrian baca Ali Imron, saya baca itu dia, baca itu. Iya, mau sholat sunnah, mau lagi di mobil, mau lagi katanya mau tidur, mau segala macam, udah baca aja tuh kalau mau Malikal Mulk itu. Tapi sekarang udah lagi jarang baca nih Bapak Ibu. Sekarang. Udah kaya. Karena udah kaya. Karena dulu Waktu miskin ya? pas punya utang ya Allah. Sekarang udah kaya di duduk lagi.
ya? Enggak, ya. Lulus. Sekarang doa. Chatnya genjangan ya? Sekarang doanya upgrade. Oh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berbanyak alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, gini Bapak Ibu. 7 energi ini harus kita keluarin dalam hidup kita. Jangan dipendam. Ini penting banget. Ini mitra semua kan, ini training kan? Iya. Nih, ya Bapak Ibu semua, pastikan Bapak Ibu kita terlahirin dengan sempurna Bapak Ibu. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ini penuh dengan keajaiban, penuh dengan kemegahan, penuh dengan kemewahan Bapak Ibu. Tarik energi syukur setiap detik Bapak Ibu. Kadang-kadang kita fokusnya kepada sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang membuat kita sedih. Jangan Bapak Ibu. Nih, coba Bapak Ibu, ini tangan kita nih. Kita giniin coba. Bisa nggak tangan kita begini? Bisa. Ada nggak orang yang tangannya nggak bisa begini? Ada. Hari ini ada nggak orang yang tangannya nggak bisa begini? Ada. Yang nggak bisa begini? Yang nggak bisa pakai baju? Ada nggak? Yang seru. Iya. Jadi maksud saya Bapak Ibu, kita buka kancing aja, buka baju aja, buka kacamata kayak gini aja, pakai jam tangan aja, itu sebuah anugerah besar Bapak Ibu. Sebuah kemegahan yang Tuhan kasih buat kita. Kita kadang-kadang lupa gitu dengan sesuatu yang udah Allah kasih, ngarepin yang belum ada, yang udah ada, lupa syukur. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Yang pertama kali adalah, ya Allah, saya bersyukur sekali dengan anugerah yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, saya udah ketemu jalan di bisnis ini ya Allah. Ini adalah jalan yang sedang saya cari-cari ya Allah. Saya bertahun-tahun berdoa ya Allah untuk bagaimana bisa lunas utang ya Allah. Bagaimana saya bisa bebas riba ya Allah. Saya bisa keluar dari jeratan pinjol ya Allah. Dari judol ya Allah. Dari sirkelan yang gak baik ya Allah. Saya ketemu jalannya ya Allah. Ya Allah, saya alhamdulillah ya Allah, impian saya pengen punya rumah, saya pengen umroh, saya pengen haji ya Allah. Ketemu jalannya ya Allah. Itu aja dulu, syukuri Bapak Ibu. Nggak usah minta, pasti ditambah sama Allah itu. Energi syukur ini keren banget Bapak Ibu. Energi syukur ini ditulis oleh Allah di Ibrahim ayat 7. Kalau kita syukur, la azidannakum, pasti akan ditambah tanpa kita minta Bapak Ibu. Siap syukur? Siap. Ya Allah, ikutin. Ya Allah. Ya Allah. Makasih ya Allah. Sore ini saya bisa berkunjung, bisa berkumpul di base camp ini bersama Kang Algian, bersama mentor-mentor. Makasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dijiwai Bapak Ibu makasihnya ya Allah, makasih. Itu aja dulu. Kadang kita lupa, kadang kita terlihat ngelihat orang kayaknya hidupnya belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Orang juga mau kok yang jadi, banyak orang yang mau jadi diri kita kok. Banyak orang mau jadi diri kita Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita lupa sama diri kita sendiri bahwa Allah sudah memberikan hal yang baik banget, terbaik bahkan buat kita. Siap kita tarik energi syukur setiap detik, siap? Siap. Insya Allah kalau udah dia bersyukur Bapak Ibu ketemu bisnis ini, nanti tiba-tiba ada orang, cek bisnis naon iya. Orang Betawi ngomong Sunda kieu ya. Bisnis naon iya? Iya bisnis lunas utang, produknya. Oh coba saya coba minum dia. Oh bener badan aku enakan. Aku beli dong priority. Wah ada kan begitu? Ada Bapak Ibu. Tanamkan syukurnya. Kita bisa sukses bukan karena kita hebat Bapak Ibu. Nggak ada manusia hebat. Nggak ada manusia yang nggak ada yang hebat. Yang ada manusia itu terus melakukan sehingga dia bisa di polanya, di jalannya, gitu. Maka saya sampai sekarang nggak pernah tuh nyari orang hebat. Mana ya orang hebat ya gue mau ajak nih. Mana orang hebat? Nggak ada. Yang punya utang kita ajak malah. Yang nggak punya duit, yang lagi lapar posisinya diusir keluarga kita ajak ke bisnis ini Bapak Ibu. Pak Ruben itu diajak sama Pak Iman, saya diajak sama Pak Iman. Posisi keluarga kita waktu itu luar biasa, udah nggak dianggap sama keluarga, sama temen udah dijauhin. Kita datang, dia udah bubar ada ada Ruben. Lah iya, pasti ngomongin ini nih, eko ecing, diceng-cengin mulu saya dulu, tapi nggak apa-apa, lu kamu nggak jadi masalah gitu saya bilang. Sampai saya pernah nolak eko racing Pak dulu 2 kali Pak, buat ngepercayain ke dia. Tapi maksudnya nggak penting orang nolak, nggak penting orang nggak percaya Bapak Ibu. Kita udah ngelihat bukti banyak kok di usaha ini, benar? Iya, kalau mereka bisa kita bisa, kalau Kang Algian bisa kita bisa, gitu. Tancapkan gitu loh, jiwain, lihat dari ujung rambut ke ujung kaki, cara duduknya, cara nafasnya, perhatiin, dijiwai. Nggak apa-apa Kang Algian hari ini dapat rumah 1 miliar 2026, saya pastikan saya peraih 3 miliar 170 juta. Itu nggak ada yang, itu bisa, nggak ada yang nggak bisa Bapak Ibu.
Kuatkan jiwanya, kuatkan mentalnya, kuatkan pikirannya, berjiwa besar Bapak Ibu. Pasti akan hal-hal besar datang. Tarik lagi energi syukurnya, belajar lagi ke pertemuan. Gak apa-apa hari ini gak bawa undangan, gak apa-apa hari ini belum ada yang closing. Terus aja Bapak Ibu. Allah juga ngelihat, ini orang serius nih. Serius nih dia nih, nangis-nangis nih, ngejiwain banget nih. Tenang, Akbar Sobirin. Tenang mitra-mitra, kata Allah begitu. Ntar lu gua kasih sama gua, lu orang-orang hebat. Begitulah kalau kitanya kagak hadir ke pertemuan, ngeluh, males. Lah, Allah juga males ngasihnya, orang kita juga kagak serius. Kalau kita serius, percaya Bapak Ibu akan tumbuh nanti generasi-generasi yang serius, generasi-generasi yang berjuang. Iya, hidup ini tergantung frekuensi kita. Ya kalau kitanya serius, akan lahir orang-orang serius. Kalau kita menarik energi syukur, akan lahir mitra-mitra yang bersyukur. Enak kalau punya mitra bersyukur semua. Wah, enak, wajahnya kagak kotak-kotak. Kalau ngeluh semua, buset dah. Punya mitra baru 2 biji, A dan B. Kiri satu, kanan satu. Yang satu kotak, yang satu kayak kanebo kering. Lah, pusing udah. Ya Allah, gimana ini bisnis? Ya Allah. Baru dapat gocap, ya Allah, saya. Ya Allah. Iya, gara-gara dianya tuh ngeluh sih. Jadi akhirnya punya mitra ngeluh. Coba kalau kita bahagia, kalau kita syukur, ya, kalau kita ridho dengan masa lalu, kita hadapi hari esok dengan tawakal. Setelah kita ikhtiar maksimal, keyakinan, doa, semangat, antusias, positif berpikir, yang negatif singkirkan. Terus ada apapun nggak usah dibahas, masalah nggak penting. Simpan cerita sedihmu, nggak usah cerita sama mentor. Nih, gue bilangin nih ya, buat teman-teman. Ya serius, mentor adalah manusia biasa. Kalau yang ini ngeluh, yang ini ngeluh, yang ini ngeluh, yang ini ngeluh, lah buset setruk mentor kita. Ayo dong, duplikasi mentor yang luar biasa gitu loh. Belum ngalamin dia nanti. Bener, ya. Bapak Ibu apa kabar? Iya, merdeka masa ngeluh, nggak ada pejuang ngeluh. Kalau dulu bangsa kita para pejuang ngeluh semua, kita nggak bisa merasakan kemerdekaan hari ini Bapak Ibu. Dengan air mata, tumpah darah Bapak Ibu para pejuang kita. Tidurnya cuma sejam, 2 jam, 3 jam. Nggak ada yang slow-slow, yang santai-santai. Orang sukses itu nggak ada yang santai Bapak Ibu. Kalau dulu pejuang kita, Belanda datang, Jepang datang, santai aja bro, ngopi aja dulu. Lah, dijajah habis. Iya, semua sigap. Siap komandan. Kita perjuangkan Bumi Pertiwi ini untuk merdeka. Gitu. Apa yang dipikirin? Bukan buat dirinya, buat anak cucunya, buat keturunannya Bapak Ibu. Maka di bisnis ini Bapak Ibu mengajarkan kita bagaimana caranya orang yang kita ajak sukses Bapak Ibu. Orang yang kita ajak lunas utang, bebas riba, terwujud impiannya. Percaya sama saya Bapak Ibu. Ini amalan saya sesungguhnya. Saya kasih tahu nih mama yang ini nih, yang tadi ngomong mulu nih. Saya kasih tahu. Selain saya berdoa Bapak Ibu, di hati saya bulat, gimana caranya mitra saya nih yang belum punya rumah, yang belum punya mobil. Percayalah, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Selagi di hati dan pikiran kita niat buat bantu banyak orang dengan tulus, maka Allah akan turun ke langit dunia buat bantu urusan-urusan kita Bapak Ibu. Itu dasarnya. Itu kan yang diajarkan oleh Haji Febiran, bener nggak? Iya, menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari utang dan riba. Siap bantu banyak orang? Siap. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Brilian. Cerdas. Cerdas.